Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati firman itu dalam kehidupan kami, supaya berbuahkan baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di Filipi 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang terkasih, kewarganegaraan sangat menentukan jati diri setiap seseorang. Jika kita punya kewarganegaraan, maka kita akan dihargai oleh warga negara lain ketika kita berada di suatu tempat. Menurut surat Filipi, karena jauh lebih penting menjadi warga masyarakat surga daripada menjadi warga di dunia. Kehidupan orang percaya harus berpusat ke sorga, karena kewarganegaraan sesungguhnya adalah di dalam sorga, bukan di dunia. Latar belakang penulisan nats ini dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi adalah kebanyakan orang-orang yang merasa puas dengan status mereka sebagai warga negara Roma, yang hidup layaknya seperti kebanyakan orang-orang Roma yang mencemarkan diri dengan berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Injil. Sebagai warga negara sorga, tentu banyak yang dimiliki dan banyak berbagai hal yang penting untuk diperoleh untuk menyatakan dirinya sebagai warga negara. Memang secara duniawi kita memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani, kita semua yang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi, kita telah menerima kewarganegaraan yang baru, yaitu sebagai warga negara surga. Kita bukan lagi warga negara di dunia dan juga bukan warga negara neraka, tetapi kita semua telah menjadi warga negara surga yang memiliki visa, sehingga kita tidak lagi meninggalkan dan tidak lagi ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagai warga negara surga, tentu saja juga harus bersikap sebagai warga negara surga. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang akan menjadi raja di surga kelak. Tentunya kita pun wajib memiliki kerinduan untuk menantikan dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga yang kudus, terlebih dahulu kita harus memiliki identitas. Identitas seperti apakah yang diharapkan dalam nats ini?
yaitu identitas sebagai pengikut Kristus. Kalau di dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi warga negara di Indonesia, identitas kita adalah identitas KTP, kependudukan kita di mana kita berada. Tetapi kalau di dalam ayat ini, di dalam nats ini, identitas itu adalah bagaimana kepercayaan kita, keteguhan kita mempercayai Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga yang kudus, kita pun harus memiliki tubuh yang kudus. Itulah mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan kita. Oleh karena itu, tubuh dunia kita adalah tubuh yang penuh dengan dosa, maka kita juga harus masuk ke dalam surga. Tuhan akan mengubah tubuh kita di dunia ini menjadi tubuh di dalam kemuliaannya, menurut kuasa Tuhan yang dimiliki. Salah satu perbedaan antara apakah kita sudah merupakan warga negara surga atau bukan, dapat kita lihat dari perumpamaan seperti ini. Jika kita adalah warga negara Indonesia, kemudian kita pergi berkeliling dunia selama bertahun-tahun, tentunya kita akan merindukan untuk kembali ke Indonesia, karena Indonesia adalah tanah air kita. Demikian juga dengan kewargaan negaraan surga. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan dan sudah memiliki kewarganegaraan surga, tentu kita pun akan merindukan untuk kembali ke surga yang kita harapkan tersebut. Kita pun akan rindu untuk hidup kudus, melakukan yang benar di hadapan Tuhan untuk menyenangkannya. Menurut nats ini, hal yang diharapkan dalam nats ini, bagaimana kita untuk mengaku sebagai warga negara surga, kita harus suci dari segalanya. Dan tubuh kita haruslah sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan akan menyucikan hidup kita dan membawa kita sebagai warga kenegaraan surga yang mulia. Jadi, sebagai warga negara, banggalah menjadi milik kewarganegaraan surga, walaupun kita masih tinggal di dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih-Mu, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar dalam isi firman-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi warga kenegaraan surga yang mulia, supaya kami dilayakkan di surga nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.